Naiknya beberapa harga saham sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang rupanya berdampak negatif bagi investor pemula karena mereka beranggapan investasi saham sama dengan cuan cepat. Yes, investasi saham memang mudah, tapi pengambilan keputusannya cerita yang berbeda. Hai Zep Friends, selamat nonton lagi video di Zep Finance TV. Untuk Zep Friends yang baru kenal, salam kenal ya. Semoga kalian menikmati berbagai tips-tips keuangan di channel Zep Finance TV. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai banget nih. Apalagi kalau bukan investasi saham. Apalagi nih sampai beredar banyak meme, bahkan screenshot portfolio saham di media sosial. Nah, Zep Friends, apakah kalian juga salah satunya yang membagi hal itu? Zep Friends, betul, investasi saham itu memang mudah, tapi pengambilan keputusannya adalah cerita yang berbeda. Kita harus lebih berhati-hati pada saat mau mulai berinvestasi saham. Maksudnya gini loh, investasi memang mudah, kita tinggal mendownload aplikasi, kemudian kita setor uang, lalu kita beli, jual, tapi keputusan penentuan berapa banyak uangnya, sahamnya yang mana, kapan jual, kapan beli, lalu sumber uangnya dari mana adalah cerita yang berbeda. Termasuk juga investasi ini ditujukan untuk apa? Nah, Zep Friends, sebelum kalian mulai berinvestasi saham, aku memberikan peringatan nih. Jangan berinvestasi saham bila pertama, kalian sekedar ikut-ikutan alias fear of missing out. Gini loh Zep Friends, jadi berhubung banyak teman mungkin yang sudah mulai berinvestasi saham. Kemudian panutanku juga berinvestasi saham. Waduh, ini kok rasanya semua orang berinvestasi saham tetapi aku belum. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi dasar kita kalau kita memang mau membeli saham agak bahaya tuh Zep Friends. Betul sih, belajar dari ahlinya, apalagi pengalaman ahli adalah suatu hal yang baik. Tapi kita juga perlu belajar tentang sejarah. Yuk, sedikit aja. Nih ya, tahun 1998 indeks harga saham gabungan itu turun 0,91%. Lalu tahun berikutnya yaitu 1999 naik 70%. Nah, itu cerita pada saat krisis moneter tahun 1998. Cerita lain lagi hadir pada saat subprime mortgage. Nah, pada saat subprime mortgage nih adalah masa-masa saya sendiri nih Zep Friends itu baru mulai berinvestasi saham mungkin kira-kira selama 5 tahun lah. Nah, tahun 2008 turun loh sampai minus 50%. Tapi ternyata tahun berikutnya naik 86%. Sekarang intisarinya adalah coba Zep Friends bayangkan. Kalau misalnya seseorang hanya berpegang pada pengalaman yang naik 86%, rasanya kan cuma sesaat ya. Tapi pada saat memahami sejarah bahwa ternyata yang namanya keuntungan di pasar modal itu bisa berfluktuasi, maka kita jadi sadar bahwa pada saat kita mau berinvestasi, jangan ikut-ikutan dan sebaiknya untuk jangka panjang. Kedua, investasi saham tidak cocok untuk kalian yang masih galau. Galau apa? Kapan jual? Kapan beli? Kenapa yang ini? Kenapa yang itu? Waduh, artinya kita belum paham tuh Zep Friends. Nah, begini, gimana sih caranya kita sudah sadar bahwa kita siap berinvestasi saham saat kita memang sudah memiliki investment plan. Investment plan artinya kita tahu kenapa kita membeli saham, saham apa yang kita beli, berapa banyak, dan untuk tujuan keuangan yang mana. Sedangkan trading plan adalah momen di saat kapan kita harus profit taking, kapan kita harus menambah lagi jumlah saham, atau bahkan pada saat kita mungkin menjual sebelum waktunya karena memang sudah memberikan keuntungan. Oleh sebab itu Zep Friends, jangan memulai investasi saham kalau kita belum memiliki investment plan dan trading plan. Ketiga, investasi saham tidak cocok untuk kalian yang too emotional. Misalnya nih, melihat angkanya naik dikit langsung weh gitu kan ya. Atau ngelihat turun dikit langsung aduh stres, aduh deg-degan, aduh.
Nah, Zep Friends, yang namanya berinvestasi di saham tuh harus siap bahwa harga-harga saham dalam jangka pendek pasti berfluktuasi. Namun dalam jangka panjang biasanya lebih stabil. Tetapi hati-hati juga, tidak semua emiten di pasar modal alias tidak semua perusahaan itu memiliki karakter yang sama. Jadi jangan juga berpegang pada, oh nggak apa-apa, jangka panjang saja, nanti juga naik lagi. Belum tentu, karena tergantung bagaimana fundamental dari perusahaannya itu sendiri. Zep Friends, semua investasi pasti ada risikonya, tapi risikonya berbeda-beda dengan skala yang juga berbeda-beda. Dalam hal berinvestasi saham, risiko terbesar adalah terjadinya fluktuasi harga dalam jangka pendek. Nah, kemudian kalau misalnya Zep Friends bertanya, aman nggak sih? Nah, aman itu apa? Kita bisa dikatakan aman dalam bertransaksi saham selama memang dilakukan di platform yang memang berizin. Maka kalau itu kita lakukan tentu saja menjadi aman. Nah, untuk modalnya sendiri nih Zep Friends, kita harus pahami investasi saham itu bisa dimulai dengan pembelian satu lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi tergantung juga sih dana yang kita miliki, kita bisa pilih mau membeli emiten yang mana. Contoh nih ya, katakanlah saham dengan ticker SIDO atau SIDO muncul. Nah, saat ini Zep Friends membutuhkan modal sejumlah Rp77.500 kalau mau membeli satu lot saham SIDO. Kemudian misalnya Zep Friends bilang, aku mau membeli saham yang tickernya TLKM atau Telekomunikasi Indonesia. Maka Zep Friends membutuhkan modal sejumlah Rp329.000. Sedangkan untuk Zep Friends yang mungkin mau membeli dengan ticker BMRI alias Bank Mandiri, maka saat ini butuh modal sejumlah Rp655.000. Jadi bisa disesuaikan kan dengan kemampuan finansial kita masing-masing. Ingat, yang penting harus dengan uang sendiri, jangan uang utang. Nah Zep Friends, kalau begitu apa dong yang sebaiknya dilakukan pada saat kita mau memulai investasi saham? Pertama, selalu kenali diri kita sendiri. Investasi saham kalian pilih untuk tujuan apa? Misalnya untuk dana pensiun, ada juga yang mungkin untuk dana-dana lain, atau sekedar memang mengharapkan adanya penghasilan tambahan. Nah oleh sebab itu Zep Friends, kita harus kenal dari mana kita akan mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi saham. Misalnya, untuk Zep Friends yang memang mengharapkan dividen, berarti harus mencari saham yang memberikan dividen cukup banyak. Atau misalnya mau mencari yang pertumbuhannya cepat tinggi, dengan demikian mengharapkan adanya capital gain, maka harus mencari saham yang juga karakternya seperti itu. Saat ini, IDX atau Bursa Efek Indonesia sudah membantu kita nih sebetulnya sebagai seorang investor dalam memahami tentang pengelompokan saham dengan adanya indeks. Sebagai contoh, untuk Zep Friends yang memang kepingin mencari saham-saham yang memberikan dividen yang tinggi, maka bisa memilih IDX High Dividend 20. Nah, bisa pilih tuh saham-saham yang ada di situ. Atau misalnya untuk investor yang memang hanya mau bertransaksi di saham yang syariah, silahkan pilih, ada Jakarta Islamic Index dan ada juga indeks saham syariah Indonesia. Saat ini juga ada Jakarta Islamic Index 70. Nah, untuk Zep Friends yang lainnya silakan sesuaikanlah. Intinya sekarang semuanya sudah menjadi lebih mudah. Yang kedua, kita harus punya uang yang halal untuk berinvestasi Zep Friends. Maksudnya begini, pada saat kita mau memulai investasi saham, pastikan memang uangnya sudah ada. Dan uang tersebut bukanlah uang operasional harian, bukanlah uang dana darurat, bukanlah uang arisan ibu-ibu, bukanlah uang untuk dana haji, maupun uang hasil pinjam ke orang lain, bahkan pinjaman online. Intinya, utang-utang big no ya Zep Friends. Yang ketiga, melakukan evaluasi atas investasi kita. Sebaiknya kita mengevaluasi portofolio saham kita paling tidak setiap 1 bulan 1 kali. Atau 6 bulan sekali, tapi paling maksimal itu adalah 1 tahun sekali sudah harus diperiksa ya Zep Friends. Kalau kita sudah berani berinvestasi saham, maka kita harus mau peduli dengan uang yang kita miliki. Ingat, your money is your responsibility.
Zep Friends, jadi sekarang sudah yakin untuk memulai investasi saham pertama kalian? Wah, luar biasa. Nah, langkah berikutnya pastinya adalah membuka rekening dana nasabah kalian. Nah, saya mau kasih tahu nih, ada salah satu aplikasi di mana kalian juga bisa berinvestasi saham. Aplikasi ini tergolong aman dan sudah terdaftar loh. Jadi, kalian tenang saja. Aplikasi ini namanya Ajaib, sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita tuh kalau mau memulai investasi saham dengan bantuan aplikasi, kita bisa melihat juga dong kira-kira fitur-fitur apa saja nih yang bisa membantu kita dalam berinvestasi saham. Yuk cek! Nah, Zep Friends, sekarang saya mau share fitur-fitur andalan yang ada di aplikasi Ajaib. Pertama dan yang paling penting, pendaftarannya itu 100% online. Jadi, kalian cukup mengisi semua data melalui aplikasi tanpa perlu keluar rumah atau bertemu dengan agen. Lalu, setelah terverifikasi, kalian bisa langsung berinvestasi karena tidak ada minimum investasi saat kalian berinvestasi saham di Ajaib. Ini yang paling penting, saat daftar, masukkan kode referral Zep Finance, huruf besar semua ya. Maka kalian akan memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan koin ajaib yang bisa ditukarkan dengan saham gratis, transaksi saham bebas komisi, atau reksadana gratis dari Ajaib. Biaya broker juga lebih murah. Biaya broker antara 0,10% hingga 0,08% tergantung dari nominal trading harian kalian. Investasi saham untuk pemula sebaiknya dimulai dengan mempelajari fundamental emiten yang dipilih. Ajaib bisa membantu Zep Friends dengan adanya fitur analysis. Caranya, Zep Friends bisa ke watchlist saham atau di button cari yang ada di bagian bawah aplikasi Ajaib. Kita bisa memasukkan emiten-emiten yang memang mau kita pilih. Misalnya, Zep Friends memilih Telkom. Lalu kita bisa mendapatkan berbagai informasi fundamental seperti performance, valuation, and also solvency. Sebagai contoh nih, kita mau melihat earnings per share. Oh, saat ini saham Telkom EPS-nya sekian dan saat ini dia termasuk di nomor berapa nih di antara saham-saham yang lainnya. Dengan begini, kita benar-benar bisa melakukan analisa fundamental yang beneran nih Zep Friends. Jadi nggak asal pilih. Saya benar-benar saja sekalian untuk menggunakan fitur analysis ini pada saat kita mau mulai membeli saham apapun. Jadi semua pembelian benar-benar berdasarkan keputusan atas analisa fundamental yang sudah kita buat. Aplikasi Ajaib juga menyediakan fitur-fitur yang dapat memudahkan Zep Friends yang ingin menjadi trader. Nah, selain dari watchlist saham, Zep Friends juga bisa mencari emiten di button cari yang ada di bagian bawah aplikasi Ajaib. Kemudian ketikkan kode emiten yang Zep Friends inginkan. Lalu kita bisa lihat deh adanya fitur grafik komprehensif seperti candlestick jika Zep Friends lebih percaya dengan analisis teknikal. Nah, kini grafik makin canggih untuk membantu analisis teknikal kalian. Di dalamnya juga ada fitur seperti competitive ranking, lalu juga ada indikator technical buy and sell, dan juga moving average. Semua ini akan membantu Zep Friends untuk membuat trading experience menjadi lebih nyaman dan lebih menarik. Nah, kalau Zep Friends mau bertransaksi saham semakin mudah, juga ada fitur auto order yang ada di aplikasi Ajaib. Fitur ini hadir untuk memudahkan Zep Friends melakukan aksi jual dan juga aksi beli. Nah, Zep Friends juga bisa menjadi lebih disiplin jika mau berinvestasi saham dengan konsep menabung berkala alias hapsari. Hanya perlu selembar aja sehari. Jadi kita bisa put nih, kita mau beli di tanggal berapa sampai dengan berapa, kemudian harganya kira-kira berapa, kemudian berapa lot. Nah, jadi semuanya itu udah otomatis gitu loh. Nah, fitur ini juga bisa membantu kita untuk melakukan aksi jual seperti profit taking, stop loss, dan juga aksi beli seperti buy on weakness. Jadi mudah kan? Terakhir, untuk Zep Friends yang sudah take profit, maka dananya bisa diparkir dulu di reksadana pasar uang. Karena Ajaib juga memiliki fitur investasi reksadana. Jadi uangnya nggak kemana-mana nih Zep Friends, bener-bener memang kita alokasikan untuk investasi ke depannya lagi. Nah, saya punya berita baik. Zep Finance mau membagikan kode referral.
Ini dia nih, Zep Finance dengan huruf besar semua ya. Caranya kalian mendownload aplikasi Ajaib, lalu saat kalian daftar, masukkan kode referral Zep Finance. Nah, kalian akan mendapatkan hadiah reksadana pasar uang sejumlah Rp10.000. Lumayan kan untuk start berinvestasi. Nah, kalian juga bisa membagikan kode referral kalian sendiri untuk mendapatkan 1 koin Ajaib. Oke Zep Friends, jadi ingat ya, investasi adalah kendaraan kita menuju tujuan yang kita inginkan. Kita nggak perlu takut kok, misalnya ketinggalan kereta, nggak apa-apa. Kita bisa ikut kereta berikutnya selama gerbong yang kita pilih benar, sampai juga kok nanti ke tujuannya. Jadi mulai sekarang jangan latah dalam berinvestasi saham ya. Nah, simak juga tips-tips finansial lainnya di Zep Finance TV yang semoga bisa membantu kalian dalam mengelola investasi dengan lebih baik lagi. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semangat belajar bareng Zep Finance.